Halo teman-teman sahabat Haji Channel, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman pecinta budidaya ikan nila atau ikan gurame. Ini adalah pakan alternatif untuk teman-teman yang memelihara ikan nila atau ikan gurame. Ini adalah pohon kajar-kajar ya teman-teman. Biasanya itu ada di halaman belakang atau halaman depan rumah, atau kebun-kebun yang ada di sekitaran lingkungan kita. Itu banyak sekali pohon-pohon kajar ini. Namun biasanya pohon-pohon ini ditanam ya teman-teman, bukan tumbuh sendiri. Nah, ini adalah pohon lompong atau pohon sente. Ini juga bisa digunakan untuk pakan ikan nila atau ikan gurame. Bedanya kalau pohon kajar-kajar daunnya lebih lebar, pohon lompong daunnya lebih kecil daripada pohon kajar-kajar, dan seratnya lebih lembut. Dan ini pohon sente ya teman-teman, bedanya batangnya dia sedikit berwarna keunguan. Untuk daun dia sama saja berwarna kehijauan, namun seratnya sekali lagi lebih lembut dari pohon lompong atau pohon kajar-kajar. Dia sangat lembut sehingga sangat disukai oleh ikan nila. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah daun sente ya teman-teman. Saya menggunakan daun sente untuk pakan alternatif ikan nila dan ikan gurame yang saya pelihara. Kenapa saya tidak memberikan kajar-kajar? Sebenarnya ikan gurame sangat suka daun kajar-kajar, tapi saya memiliki 3 pilihan. Ada daun kajar-kajar, ada daun lompong, ada daun sente. Kalau ada daun sente, saya tidak memilih keduanya. Saya memilih daun sente saja. Tapi kalau di saat daun sente itu habis, saya menggunakan daun lompong. Kalau daun lompong dan daun sente habis, saya menggunakan daun kajar-kajar. Karena pengalaman, daun sente lebih disukai oleh ikan nila dan ikan gurame disebabkan serat yang ada di daun sente itu lebih tipis daunnya. Jadi dimakan ikan itu lebih lembut, sehingga ikan-ikan yang kecil atau ikan-ikan yang besar itu bisa menikmati daun ini. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut videonya, jangan lupa teman-teman klik like dan subscribe, dan tolong iklannya jangan di skip ya teman-teman, agar video ini semakin berkembang. Dan selanjutnya teman-teman, kenapa saya tidak menggunakan daun kajar-kajar? Karena pengalaman ya. Jadi saya pengalaman ketika saya menggunakan daun kajar-kajar, karena kan kolam-kolam kita itu kan sekarang biasanya kolam beton ya teman-teman, atau kolam terpal yang memang air itu tidak mengalir. Jadi airnya itu sirkulasinya hanya air itu saja yang diputar oleh mesin, disaring oleh filter, ya air-air yang sudah lama. Beda dengan kalau kita menggunakan empang kolam konvensional, kolam-kolam yang model lama yang masih menggunakan tanah ataupun tembok, namun sumber airnya langsung dari sungai atau langsung dari solokan, dari parit. Airnya itu kan berjalan. Nah, kalau kita menggunakan daun kajar-kajar, saran saya itu airnya harus berjalan, harus berganti setiap saat. Karena daun kajar-kajar ini kan menghasilkan getah di batangnya, di daunnya. Dan getah ini kalau kita salah memberikannya kepada ikan-ikan kita, itu biasanya bisa menyebabkan penyakit pada ikan kita seperti koreng, karena gatal. Coba deh teman-teman, coba ambil daun kajar-kajar, pegang getahnya, kena kulit kita itu gatal. Nah, caranya gimana biar nggak gatal? Caranya biar ikan-ikan kita itu terjaga ketika dia makan daun kajar-kajar, sebelum teman-teman kasih ke ikan atau ditaruh ke kolam daun kajar-kajar ini, kita jemur dulu. Jadi kita jemur dulu, misalkan di bawah matahari 1 jam atau 2 jam, silakan sampai daunnya itu agak layu dan getah-getahnya itu sudah mengering, di batangnya tidak ada getah yang keluar. Nah, baru silakan teman-teman langsung ceburkan ke kolam. Jangan baru metik masih banyak getahnya kita ceburkan ke kolam. Nah,
kolam kita itu kan kebanyakan kolam sirkulasi, nggak berjalan. Di situ-situ aja airnya. Nah, getah-getah itu kan nanti berkumpul di kolam menjadi amoniak yang berbahaya buat ikan kita. Nah, beda kalau kolamnya kolam air berjalan, itu no problem, baru metik langsung di ini ke kolam juga nggak apa-apa karena getahnya nanti akan terbuang. Tapi biasanya tetap orang-orang yang membudidayakan ikan gurame, ketika mereka memberikan pakan kajar-kajar itu dijemur dulu, dijemur beberapa jam sampai layu, baru silakan teman-teman berikan ke ikan yang ada di kolam. Dan ketika ikan memakan daun kajar-kajar, beda teman-teman sama ikan-ikan yang makannya pelet. Pasti daya tahan tubuhnya lebih kuat. Karena kan di situ di dalam daun kajar-kajar mengandung unsur protein, vitamin yang baik untuk perkembangan ikan dan daya tahan tubuh ikan. Kita bisa lihat ikan gurame. Ikan gurame kalau sudah cocok dengan airnya, cocok dengan kolamnya, cocok dengan makannya, apalagi dikasih makan kajar-kajar, itu nggak perlu sirkulasi. Air diem aja sampai butek, belumutan, hidup. Karena dia memakannya daun kajar-kajar. Nah, rasanya pun beda antara ikan yang makan pelet sama makan daun. Itu biasanya ikan yang makan daun, dagingnya lebih legit, lebih gurih, lebih enak daripada ikan yang makannya pelet. Nah, saya lebih memilih itu. Seminggu sekali saya berikan daun kajar-kajar. Kalau lagi ada daunnya, ada stoknya, itu saya berikan ke ikan agar mereka terbiasa makan daun. Karena memang sebenarnya ikan nila dan gurame itu kan ikan pemakan daun. Kalau di alam liar ya mereka memakannya daun-daun yang bisa mereka makan. Nah, kalau kita pelihara di kolam memang terkadang karena waktu kita tidak sempat untuk mencari daunnya atau di depan rumah tidak ada, ya kita berikan pelet. Tapi kalau kita bisa menanamnya, itu kita bisa berikan daun kajar-kajar. Nah, saya tidak memilih daun kajar-kajar. Kenapa? Karena ada daun sente. Ini adalah daun sente yang ada di video ini yang saya berikan di kolam ini. Ini daun sente ya teman-teman. Karena daun sente itu kan seratnya lebih tipis, lebih lembut, dan getahnya itu tidak gatal untuk manusia sendiri. Berarti untuk ikan itu pun tidak gatal. Makanya saya lebih memilih daun sente. Dan saya tidak menjemurnya karena kemarin sore hujan, saya lihat daun sentenya sudah mulai bermekaran. Akhirnya saya ambil, saya langsung ceburkan ke kolam karena saya tahu getah daun sente ini tidak berbahaya untuk ikan, khususnya ikan gurame atau ikan nila. Jadi buat teman-teman yang baru memelihara ikan gurame, hati-hati dalam pemberian pakan. Karena awal-awal ikan gurame ini sangat sensitif, sangat sensitif. Bisa-bisa kegagalan yang kita dapat kalau kita salah memberikan pakan. Apalagi coba-coba menggunakan daun kajar-kajar yang masih basah, itu biasanya ikan gurame akan terdapat cacar. Kalau sudah terkena cacar, susah sekali obatnya. Kebanyakan akhirnya itu kematian saja. Nah, itu kan bisa kita minimalisir dengan cara-cara tadi yang saya jelaskan. Jadi buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat buat teman-teman, baik informasi yang ada di dalamnya atau yang saya sampaikan, khususnya para pecinta ikan nila dan gurame, dan buat teman-teman yang mungkin lebih mengetahui masalah-masalah ikan nila dan gurame, monggo saya siap menerima masukan dari teman-teman. Sebelumnya terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Buat teman-teman yang pembudidaya ikan gurame atau ikan nila, saya doakan semakin sukses, semakin jaya, dan produksinya semakin bertambah. Dan semoga perikanan di Indonesia semakin berkembang secara teknologi dan budaya. Terima kasih. Salam sukses pembudidaya ikan Indonesia.